dilahirkan dalam keluarga Kristen, sehingga sejak kecil saya diajarkan untuk taat beribadah, bagaimana perilaku seorang Kristen, bagaimana harus berkelakuan di gereja, di hadapan orang tua, rajin membaca Alkitab, dan seterusnya. Tidak hanya itu saja, di sekolah juga saya diajarkan mengenal Yesus dan ajarannya. Dalam proses pengenalan identitas saya menjadi seorang Kristen, saya mulai merenungkan setiap pengajaran gereja dan sekolah melalui beberapa cerita tokoh Alkitab, kebenaran Allah, prinsip-prinsip Alkitab, peristiwa-peristiwa Alkitab secara khusus kepribadian Yesus. Saya mulai mengaitkannya dari sudut pandang logika, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Contohnya melalui kedatangan Yesus ke dunia, melalui keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan seperti air berubah menjadi anggur. Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus meredakan angin ribut, orang mati hidup kembali, dan masih banyak peristiwa lagi yang terjadi. Hal ini membuat saya bingung dan merasa bahwa itu semua hanya sekedar cerita, dan yang lebih hebatnya lagi, ketika saya diajarkan bahwa Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan manusia, saya menganggap bahwa ketika ada peristiwa luar biasa terjadi, itu hanya sekedar kebetulan dan keberuntungan saja. Ketika pikiran saya mulai mengikuti keraguan itu, siapakah sebenarnya sosok Yesus yang adalah Allah di dalam hidup saya? Apakah Dia itu tidak nyata? Mengapa Yesus berkuasa dan satu-satunya jalan keselamatan? Nah, ketika pertanyaan itu muncul, saya kembali mengingat nats Alkitab dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kepada pengertianmu sendiri." Akhirnya saya menyadari bahwa keraguan saya selama ini merupakan perbuatan Tuhan untuk saya lebih mengenalnya dalam kehidupan di dunia ini. Saya diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya, tapi kadang saya lupa untuk melakukan bagian saya, yaitu mencari wajahnya. Saya terlalu sibuk dengan kehidupan saya sendiri, dan ketika saya membutuhkan kenyamanan, kedamaian, perlindungan atau kelegaan, saya bertanya-tanya, mengapa Yesus tidak hadir supaya saya memperolehnya. Dalam hal ini, saya kembali teringat kepada salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Dia telah berjalan bersama Yesus selama bertahun-tahun. Dia telah berkali-kali mendengar ajaran Yesus, berkali-kali melihat Yesus melakukan mukjizat, dan berkali-kali mendengar janji Yesus bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dari kubur. Thomas akan percaya setelah ia melihat, hingga Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Sama seperti kita di dalam hidup kita. Kita telah melihat pertolongan Tuhan berkali-kali dan mendengar janjinya berkali-kali melalui firman-Nya, tapi kita masih sering ragu akan dirinya. Keraguan muncul ketika apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita percayai sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita letakkan telinga kita kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya,
sehingga kita hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita mungkin tidak selalu dapat melihat apa yang Dia lakukan untuk hidup kita, tapi apa yang Dia lakukan sekali untuk selamanya merupakan pondasi yang kokoh sebagai dasar iman yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.